المسلمين رحمهم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد والأيام وحق الفقراء وحق المساكين المساكين فيها ما قال رقتين لهم وإذا أساء المنبر ولا يتمنى نجمكم ومن تمنى فقد لغى فلا جمعة له أنسيتم وأسابوا وأخيروا رحمكم الله أكبر لله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلم وعدل والبر من قبل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwan muslimin rahimakumullah, kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah di seluruh sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholat, maka dinyatakan sholatnya itu tidak sah, kecuali yang masbuk. Sebab ada hadis yang Nabi nyatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Di dalam surat Fatihah juga terkandung doa yang menjadi harapan setiap kaum muslimin agar senantiasa diberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Kita jika ingin sukses dan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, jalannya adalah atau caranya adalah kita mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Itulah harapan kita setiap kita sholat, meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk mengikuti jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Muncul pertanyaan, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka itu jalannya siapa?
yang dituntut kita mengikuti jalan hidup mereka. Maka dijawab di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ini tafsiran dari Shiratal Mustaqim. Yang dimaksud jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka adalah jalan para anbiya dan para rasul, jalan hidup para aulia dan kaum sholihin. Itulah solusi terbaik agar kita bisa menggapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti jalan mereka kalau kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Sebab itulah kita dituntut mengikuti mereka, para anbiya, para rasul, karena tentu jalan hidup mereka adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil meriwayatkan ada 5 amalan yang selalu dilakukan oleh para rasul. Dalam istilahnya 5 sunnah. Khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 dari sunnah-sunnahnya para rasul. Ini bagian daripada cara kita menempuh jalan yang lurus, yang selalu kita pinta kepada Allah di setiap kita sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Manifestasi daripada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u, sunnah-sunnahnya para rasul adalah sifat malu. Dalam riwayat dikatakan al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada keimanan. Riwayat yang lain menyatakan al-haya'u khairun kulluh, sifat malu seluruhnya kebaikan. Apa yang dimaksud dengan sifat malu tersebut yang menjadi sunnah seluruh para rasul, atau dalam kitab Tuhfatul Ahwaz dikatakan mayoritas para anbiya mereka memiliki sifat yang sama. Yang dimaksud malu di sini adalah yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita melakukan pelanggaran yang dimana aturan-aturan Allah kita langgar, tapi di saat yang sama nikmat senantiasa Allah berikan kepada kita. Belum pernah ada seorang bermaksiat melanggar perintah Allah kemudian oksigen dihentikan oleh Allah sehingga dia mati karena tidak mendapatkan oksigen. Tapi tetap Allah berikan nafas itu kepadanya. Orang yang melanggar perintah Allah tetap Allah berikan ia makan. Orang yang melanggar perintah Allah tetap Allah berikan kesehatan. Inilah sifat yang perlu ditanamkan bagi setiap kaum muslimin. Ketika melakukan pelanggaran, hadirkan sifat malu, bahwa Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat walaupun kita melanggar perintahnya. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat malu yang tertinggi. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan istahyu haqqal haya, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Para sahabat memahami sifat malu yang sebagaimana kita pahami, malu kepada manusia dan lain sebagainya. Maka mereka mengatakan alhamdulillah wahai Rasul nastahyi, alhamdulillah wahai Rasul kami semua punya sifat malu. Nabi memahami apa yang dipahami oleh para sahabat. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah haqqal haya lillah, malu yang sebenarnya kepada Allah. Bagaimana itu? Antahfadha ra'sa wa ma wa'a, wa tahfadhal batna wa ma hawa, wa litadhkural mauta wal bila, faman arada wa man arada al-akhirah taraka zinata dunya, faman fa'ala dzalika faqad istahya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu yang sebenarnya kepada Allah
kau senantiasa menjaga akalmu dan seluruh pikiranmu dari selain Allah. Yang kau isi di pikiranmu hanya Allah, bukan yang lainnya. Dan kau menjaga perutmu jangan sampai terisi dengan makanan-makanan yang haram atau rizki-rizki yang haram. Dan kamu tinggalkan semua tujuan utama kehidupan dunia ini, perhiasan yang melalaikan kepada kehidupan akhirat. Maka kalau itu sudah dilakukan, itulah malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-haya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat para nabi seluruhnya adalah al-halim atau al-hilmu, yaitu penyantun. Dalam satu terjemahan disebut penyantun. Terjemahan lainnya menurut ahli Al-Quran, Al-Imam Raghib Al-Asbahani, makna dari al-hilim adalah dhabtu nafsi wa tab'i an haijanil qulub, mampu mengendalikan diri ketika meluap emosi. Itu disebut dengan sifat al-hilmu atau al-halim. Para anbiya semua memiliki sifat tersebut. Kalau kita melacak di dalam Al-Quran, ketika Allah sifati Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala nyatakan, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang hatinya sangat lembut dan penyantun, halim. Ketika Allah sifati Nabi Ishaq, fabasyarnahu bigulamin halim, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, diberikan anak, ya rizki anak halim, yang penyantun dan mampu menahan emosi. Bahkan disifati Nabi Shu'aib di dalam Al-Quran, innaka la'antal halim ar-rasyid, innaka la'antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi yang penyantun dan tercerdas, ar-rasyid. Nah, orang yang memiliki sifat halim ini atau al-hilmu, maka dikatakan dalam satu riwayat seakan-akan dia seorang nabi. Kalau ada di antara kita diberikan sifat mampu menahan emosi di saat mengucap emosi dan memiliki sifat ramah, penyantun, itu dalam riwayat dikatakan kadal halim ayyakuna nabiyya, hampir-hampir orang yang punya sifat halim dia menjadi seorang nabi. Karena itu sifat yang tidak mudah, sifat yang perlu tempaan, latihan. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu digapai dengan belajar, dan sesungguhnya sifat hilim ini bisa diperoleh dengan cara melatih jiwa untuk senantiasa sabar dan mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Yang ketiga, kata Rasul, sunnah-sunnah para anbiya dan para rasul adalah al-hijamah. Kalau mereka sakit ringan, itu diberikan satu pengobatan alternatif yang disebut dengan bekam al-hijamah. Itu adalah tradisi dan sunnah-sunnah para rasul. Bahkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan asy-syifa fi tsalatsa. Pengobatan itu ada di 3 cara. Yang pertama syarbatil asal, meminum madu. Ya. Oleh sebab itu madu ini menjadi satu obat yang direkomendasikan langsung oleh Allah dan direkomendasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, madu asli, ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa linnas. Keluar dari perut lebah cairan yang beraneka warna, yaitu madu, menjadi obat bagi seluruh manusia. Jadi tidak mengenal ini madu. Bisa jadi obat juga bagi orang kafir. Ya, khasiatnya kepada seluruh manusia secara umum. Tapi kalau Al-Quran bisa menjadi obat hanya khusus kepada orang beriman. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan, kami turunkan Al-Quran menjadi syifa lil mu'minin, obat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kata Nabi, obat tradisional yang ada, yaitu tadi minum madu, dan yang kedua bekam, syurtatul mihjam. Dan yang ketiga kayyatin nar,
yaitu satu metode pengobatan tradisional di zaman Nabi menggunakan besi panas, besi yang dibakar, namanya kay. Kemudian Nabi katakan wa anha ummati anil kay. Pengobatan yang ketiga ini saya melarang umat saya melakukannya. Kemudian tradisi yang keempat at-ta'attur, sunnah-sunnah dan tradisi para rasul, para anbiya terdahulu. At-ta'attur, senang kepada wangi-wangian, menggunakan minyak wangi. Padahal para nabi secara khususnya itu fisik mereka senantiasa mengeluarkan aroma yang wangi. Semua para nabi demikian. Dan di antara mereka aroma tubuh yang paling wangi, bahkan keringatnya itu lebih wangi dari minyak kasturi, sebagaimana yang digambarkan oleh para sahabat, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rihuh, dikatakan rihuhu, baunya Nabi atyab min rihil misik, lebih wangi dari minyak kasturi. Kendati demikian, mereka tetap menggunakan minyak wangi. Untuk apa? Untuk menjadikan pelajaran bagi umatnya bahwa agama ini memerintahkan kita, mensunnahkan kita untuk bersih, untuk wangi. Itu menjadi pahala bagi setiap yang menciumnya. Khusus laki-laki, kalau perempuan menjadi maksiat. Makanya para fuqaha mengatur minyak wangi untuk perempuan jangan yang baunya tajam. Kalau perlu jangan pakai minyak wangi kalau keluar, khusus di hadapan suami pakai minyak wangi. Karena setiap yang mencium laki-laki yang bukan mahram dari bau wangi tersebut dihitung dosa zina. Auzubillah min dzalik. Tapi untuk laki-laki sunnah minyak wangi yang baunya paling tajam, sehingga menghadiri masjid, berkumpul dengan jamaah, dicium aroma wangi, hati orang itu senang, kita mendapatkan pahala dengan bau wangi tersebut. Dengan catatan niatnya bukan buat pamer-pamer minyak wangi, tapi tujuannya untuk menyenangkan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena yuhibbul thib wa ya'muru bih. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi menyukai minyak wangi dan memerintahkan umatnya menggunakan minyak wangi. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab At-Tib Nabawi mengatakan, minyak wangi atau aroma yang wangi itu adalah ghadha'ur ruh, makanan asupan ruh. Setiap kali kita mencium aroma wangi, ruh kita menjadi kuat. Ketika ruh menjadi kuat, maka otak dan hati kita menjadi sehat. Itulah manfaat daripada aroma-aroma wangi. Dan yang terakhir, yang kelima, sunnah-sunnahnya para rasul adalah an-nikah, yaitu menikah. Siapa yang mampu di antara kita dari umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah menikah. Dikatakan oleh para ulama, innan nikah itu adalah min sunanil anbiya, dari sunnah-sunnahnya para nabi. Wa syiaril awliya, simbol-simbol para awliya. Wa zinatil asfi, perhiasan para sufi. Wa ditharil atqiya, dan selimutnya orang-orang bertakwa. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Jadi an-nikah dengan niat untuk menjaga diri dari perzinahan. Nikahnya menjadi ibadah. Niat menikah untuk adanya keturunan, yang nantinya keturunan ini kita didik menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi mengatakan, tanakahu tazawadu takatharu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyaklah turunan kalian yang baik-baik, maka aku Nabi Muhammad akan membanggakan kalian di hadapan seluruh ummah di yaumil qiyamah. Nah, inilah 5 sunnah-sunnah para rasul yang jika kita mengikutinya, insyaallah kita akan sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak ajaran-ajaran lainnya yang wajib kita ikuti jalan mereka. Jalan mereka adalah jalan yang Allah sebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadhurul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي الفضل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي المسلمين في القدس والغزة وفي كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وزناة الغاصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبادل منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم فك كيد أسراهم وفرج عن كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم. اللهم أعنهم على بلاء وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه واسألوه من فضله وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.